Tahukah Anda bahwa bukan usia yang menentukan hidup Anda, melainkan kebiasaan sederhana yang sering Anda ulangi, terkadang tanpa disadari. Pada usia 60 tahun, kebanyakan orang percaya bahwa permainan telah usai. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu bahwa satu pikiran saja dapat mengubah seluruh arah hidup Anda mulai sekarang? Kedengarannya mustahil, bukan? Namun justru jenis kontradiksi inilah yang membuka pikiran dan membuat Anda menyadari bahwa tidak pernah terlambat untuk mengubah realitas Anda. Ketika saya membicarakan paradigma, banyak orang tidak langsung memahami betapa besar pengaruhnya dalam kehidupan. Namun lihatlah, sejak kecil kita diprogram, seolah-olah seseorang telah memasang sistem operasi tak terlihat dalam diri kita. Kita tumbuh sambil mendengar ungkapan seperti, uang tidak tumbuh di pohon, Anda harus bekerja keras sampai pensiun, atau setelah usia tertentu hidup sudah selesai. Ide-ide ini menancap begitu dalam di pikiran, hingga mengarahkan setiap keputusan yang kita ambil, meskipun kita tidak menyadarinya. Yang menarik, semakin sering kita mengulang pola-pola itu, semakin kita percaya bahwa itu adalah kebenaran mutlak, padahal sebenarnya hanyalah kepercayaan yang diwariskan. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana beberapa orang tampak sangat beruntung, sementara yang lain, meski berusaha keras, seolah tidak pernah maju? Itu tidak ada hubungannya dengan keberuntungan. Itu berkaitan dengan paradigma yang dimiliki masing-masing orang. Jika Anda diajarkan untuk berpikir dalam kekurangan, dalam kesulitan, alam bawah sadar Anda akan menciptakan situasi yang memperkuat pandangan dunia tersebut. Itulah sebabnya seringkali Anda berpikir, saya tahu apa yang harus dilakukan, tetapi tidak melakukannya. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menarik Anda kembali ke titik yang sama. Kekuatan itu adalah paradigma. Saya sendiri pernah mengalaminya. Ketika bekerja di pemadam kebakaran, penghasilan saya hampir tidak ada dan hidup penuh utang. Secara intelektual saya tahu ada orang yang kaya, hidup nyaman, bepergian ke seluruh dunia. Tetapi di dalam diri saya ada suara yang mengatakan itu bukan untuk saya. Saya merasa terjebak dalam kehidupan yang terbatas, dan untuk waktu yang lama saya menerima penjara itu tanpa menyadari bahwa saya sendiri yang mengunci pintunya. Pernahkah Anda menatap seseorang yang telah meraih kebebasan finansial dan berpikir, orang ini pasti beruntung atau dia lahir di keluarga kaya? Pola pikir seperti itu adalah ciri paradigma kekurangan, karena selalu mencari alasan eksternal untuk hasil orang lain, alih-alih menyadari bahwa semuanya bermula dari dalam pikiran. Dan disinilah bahaya itu berada. Selama Anda percaya bahwa hidup Anda dikendalikan oleh keadaan, Anda tidak akan pernah menyadari bahwa yang menciptakan keadaan itu adalah paradigma Anda sendiri. Penelitian tentang perilaku manusia telah menunjukkan bahwa lebih dari 90% keputusan harian kita bersifat otomatis, dilakukan secara otomatis, dipandu oleh pola internal. Itu berarti, jika Anda berusia lebih dari 60 tahun dan percaya bahwa tidak ada waktu untuk berubah, otak Anda akan secara otomatis mengatur pilihan Anda untuk memperkuat kepercayaan itu. Dan lihat betapa liciknya hal ini. Anda mungkin ingin berubah, tetapi sesuatu selalu terjadi yang menegaskan apa yang Anda percayai. Sekarang, pikirkan bersama saya. Berapa kali Anda berjanji menabung, berolahraga, mengubah karier, dan setelah beberapa hari kembali ke kebiasaan lama? Ini bukan kurangnya kemauan, melainkan paradigma yang mempertahankan wilayahnya. Alam bawah sadar telah diprogram untuk menjaga Anda tetap aman dalam yang dikenal, meskipun yang dikenal itu tidak nyaman. Seolah-olah Anda terkurung dalam sel, tetapi kuncinya selalu ada di saku Anda. Itulah sebabnya perubahan pertama harus berasal dari dalam. Harus dimulai dengan kesadaran bahwa paradigma itu ada dan bahwa itu bukanlah Anda. Itu hanyalah program yang berjalan dalam diri Anda. Dan seperti program lain, ia dapat dihapus dan diganti. Yang membuat kebanyakan orang terjebak adalah kurangnya kesadaran ini. Mereka percaya berpikir bebas, padahal sebenarnya mengulang pola lama. Dan saya bertanya, berapa banyak kesempatan yang telah Anda lewatkan hanya karena ada suara dalam diri Anda berkata, ini bukan untukmu. Berapa kali Anda menahan diri untuk tidak berinvestasi, tidak bepergian, tidak mengubah hidup karena takut keluar dari pola? Itulah paradigma yang bekerja diam-diam.
Pada usia 60 tahun, banyak orang membawa seluruh hidup penuh paradigma. Namun di sanalah letak kekuatan perubahan. Karena ketika Anda menyadari bahwa Anda bukan tawanan keyakinan itu, Anda memperoleh kebebasan untuk mulai memilih lagi. Dan tidak peduli usia, ketika Anda mengubah paradigma, Anda juga mengubah getaran tubuh Anda, mengubah persepsi Anda, mengubah hasil yang muncul. Inilah akar dari seluruh transformasi. Ingin latihan sederhana? Tanyakan pada diri sendiri. Frasa dan kepercayaan apa yang saya ulangi sampai sekarang, yang saya dengar saat saya masih kecil. Anda akan menyadari bahwa sebagian besar kehidupan Anda dibentuk oleh kata-kata yang sebenarnya bukan milik Anda sendiri. Saat Anda melihat ini dengan jelas, Anda mulai membuka ruang untuk menulis naskah baru. Bukan lagi dikendalikan oleh paradigma tak terlihat itu, melainkan oleh apa yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup. Segala sesuatu di alam semesta selalu bergerak. Tidak ada yang tetap diam, sama sekali tidak. Bahkan hal yang tampak padat dan tidak bergerak ketika dilihat melalui mikroskop bergetar dengan kecepatan luar biasa. Hal yang sama berlaku pada tubuh kita. Jika Anda bisa melihat diri Anda melalui kamera inframerah, Anda akan melihat bentuk yang bersinar, memancarkan energi. Energi ini adalah Anda, adalah hidup Anda yang selalu bergetar, dan getaran inilah yang menentukan apa yang Anda tarik dalam hidup. Ketika Anda memikirkan kekhawatiran, tagihan yang menumpuk, penyakit atau kesepian, Anda menyesuaikan pikiran Anda pada frekuensi kekurangan dan ketakutan. Hukum ini sederhana, apa yang Anda pancarkan adalah apa yang Anda tarik. Tidak ada pengecualian. Ini seperti stasiun radio. Anda hanya bisa mendengar musik dari frekuensi yang Anda pilih. Jika Anda terjebak dalam pikiran negatif, jangan berharap mendengar melodi positif terdengar dalam hidup Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana pada beberapa hari semuanya tampak salah sekaligus? Anda bangun terlambat, menumpahkan kopi, menerima kabar buruk, dan seolah-olah seluruh hari disusun untuk mengonfirmasi suasana hati buruk Anda. Ini bukan kebetulan. Getaran yang Anda pertahankan menciptakan rangkaian peristiwa yang selaras dengannya. Demikian juga ketika Anda bangun dengan rasa syukur. Saat Anda memutuskan untuk berpikir tentang kemungkinan daripada keterbatasan, Anda menyelaraskan frekuensi yang berbeda. Dan kemudian muncul orang, ide, dan peluang yang sesuai dengan energi ini. Saya ingat suatu masa ketika saya hidup dalam utang. Pikiran saya selalu tenggelam dalam pemikiran kekurangan. Saya hanya berbicara tentang tagihan yang harus dibayar, tentang bagaimana uang tidak cukup, tentang bagaimana saya tidak melihat jalan keluar. Dan tebak apa yang saya tarik. Lebih banyak utang, lebih banyak kekurangan, lebih banyak kesulitan. Hanya ketika saya mulai mengubah dengan sadar apa yang saya pikirkan dan rasakan, keadaan mulai berubah. Bukan dalam semalam, tetapi tindakan sederhana mengubah getaran batin, membuka ruang untuk ide baru, bisnis baru, dan orang-orang baru yang muncul untuk membantu saya. Pertanyaannya adalah, getaran apa yang Anda pertahankan hari ini? Karena, bahkan tanpa disadari, Anda sedang memancarkan frekuensi saat ini, di saat ini juga. Apakah itu penuh harapan atau ketakutan, penuh kelimpahan atau kekurangan? Jika Anda telah melewati 60 tahun dan merasa hidup kehilangan cahayanya, mungkin bukan hidupnya yang kehilangan cahaya, melainkan getaran yang Anda rawat setiap hari. Penelitian modern dalam psikologi positif menunjukkan bahwa orang yang menumbuhkan emosi seperti rasa syukur dan kebahagiaan hidup lebih lama, memiliki masalah kesehatan lebih sedikit dan menciptakan hubungan sosial yang lebih dalam. Ini bukan sekadar motivasi murah, tetapi sains yang menunjukkan bahwa kondisi batin memengaruhi kondisi luar secara langsung. Ketika Anda memutuskan dengan sadar untuk bergetar dalam rasa syukur, tubuh Anda melepaskan zat kimia yang memperkuat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan energi, dan bahkan memperbaiki daya ingat. Contoh yang kuat adalah Oprah Winfrey. Dia selalu mengatakan bahwa menjaga jurnal rasa syukur adalah salah satu kebiasaan paling transformatif dalam hidupnya. Ini membantunya mempertahankan getaran positif bahkan di saat kesulitan, dan bukan kebetulan bahwa karier dan pengaruhnya berkembang ke tingkat luar biasa. Bayangkan jika setiap hari Anda, alih-alih fokus pada apa yang kurang,
Mulai fokus pada apa yang sudah Anda miliki. Bayangkan jika alih-alih mengulang hidup sudah lewat, Anda mulai menegaskan, hidup terjadi sekarang dan saya memilih untuk bergetar dalam kelimpahan. Ini akan mengubah tidak hanya perasaan Anda, tetapi juga orang-orang yang mendekat, peluang yang muncul, bahkan cara tubuh Anda merespons waktu. Kenyataannya adalah Anda tidak mengendalikan usia Anda, tetapi Anda mengendalikan frekuensi di mana Anda hidup. Dan jika frekuensi itu berubah, semua di sekitar Anda pasti akan berubah juga. Karena hukum ini jelas dan tak terbantahkan. Anda selalu menarik apa yang selaras dengan getaran Anda. Mencapai usia 60 tahun seperti menatap cermin yang memantulkan bukan hanya wajah yang menua, tetapi juga semua pikiran, pilihan, dan kebiasaan yang telah Anda rawat sepanjang hidup. Dan di titik inilah banyak orang salah paham, percaya bahwa kekuatan untuk berubah tidak lagi ada di tangan mereka. Tetapi kenyataannya, setelah puluhan tahun hidup secara otomatis, Anda akhirnya dapat memahami bahwa Anda memiliki kebebasan untuk memilih dengan sadar apa yang Anda pikirkan. Inilah kunci yang mengubah segalanya. Saya mengalaminya sendiri. Selama bertahun-tahun hidup saya tampak tanpa arah. Saya bekerja di Badan Pemadam Kebakaran di Toronto, sebuah pekerjaan yang dianggap aman oleh orang lain, namun tidak memberikan kepuasan atau peluang berkembang bagi saya. Setiap kali saya melihat rekening bank saya, yang tampak hanyalah utang dan keterbatasan. Rutinitas saya monoton, pikiran saya berat, dan masa depan tampak seperti akan mengulang apa yang terjadi saat ini. Hingga suatu hari, sebuah buku datang ke tangan saya, Berpikir dan Menjadi Kaya. Membacanya bukan sekadar membaca, melainkan sebuah panggilan. Buku itu mengajarkan saya bahwa saya bisa memilih pikiran saya sendiri, dan pilihan itu mampu mengubah seluruh realitas saya. Rasanya seperti menyalakan lampu di ruangan yang gelap, di mana saya telah tinggal dalam kegelapan selama bertahun-tahun. Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk memperhatikan berapa kali Anda mengulang dalam pikiran kalimat seperti, "Saya tidak bisa, saya terlalu tua untuk ini, terlalu terlambat"? Kata-kata itu bukan sekadar ucapan kosong, melainkan perintah yang Anda berikan kepada bawah sadar Anda, dan bawah sadar selalu menuruti. Namun ketika Anda menyadari bahwa Anda bisa memilih pikiran lain, Anda mulai mengirim perintah baru. Rasanya seperti mengambil alih kemudi mobil hidup Anda setelah bertahun-tahun duduk di kursi penumpang. Saya suka membandingkan pikiran sadar dengan kanvas kosong. Setiap hari Anda diberikan kesempatan baru untuk menentukan apa yang akan Anda proyeksikan di atasnya. Kebanyakan orang tanpa sadar selalu menampilkan gambar kekhawatiran, ketakutan, dan keterbatasan yang sama. Tetapi ketika Anda memutuskan menanamkan gambar kelimpahan, kesehatan, dan vitalitas, meskipun awalnya tampak tidak realistis, pilihan baru ini mulai membuka jalan bagi hasil yang berbeda. Dan ini bukan fantasi. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa neuroplastisitas memungkinkan otak membentuk koneksi baru di segala usia. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa orang di atas 60 tahun yang mulai mempelajari kebiasaan baru, bahasa baru, atau hobi baru, mampu merombak bagian otak yang sebelumnya dianggap tidur. Hal ini menunjukkan bahwa usia bukan batasan, melainkan peluang. Dan inilah poin paling kuat. Anda tidak memerlukan riwayat hidup sempurna, gelar, atau pengakuan eksternal untuk mengubah hidup Anda. Saya tidak memiliki itu semua ketika memutuskan meninggalkan Badan Pemadam Kebakaran dan membuka usaha pertama saya. Saya tidak memiliki pendidikan tinggi, tidak memiliki pengalaman bisnis. Yang saya miliki hanyalah keputusan. Dan keputusan untuk mengubah pikiran saya itu cukup untuk menarik ide, orang, dan kesempatan yang sebelumnya tampak mustahil. Dalam waktu singkat, seorang pria yang berutang dan tanpa prospek mampu menghasilkan lebih dari $100,000 Amerika setiap tahun, sesuatu yang sebelumnya tampak mustahil bagi saya. Mungkin Anda bertanya-tanya, dari mana harus memulai? Mulailah dari hal sederhana. Setiap kali muncul pikiran keterbatasan, tanyakan pada diri sendiri, apakah pikiran ini benar-benar milik saya, atau hanya sesuatu yang sering saya dengar sampai akhirnya saya percayai? Pertanyaan itu sendiri sudah membuka ruang untuk perubahan. Dan ketika Anda mulai menyadari bahwa Anda bisa memilih, Anda mulai merasakan kekuatan yang selalu ada di sana.
namun mungkin belum pernah Anda gunakan secara sadar. Di usia 60, Anda bukan berada di akhir jalan. Anda memiliki kesempatan untuk menulis ulang kisah hidup Anda dengan lebih jelas dibandingkan saat berusia 20 tahun. Karena sekarang Anda sudah tahu bagaimana rasanya hidup secara otomatis, dan justru karena itu, Anda bisa memutuskan untuk tidak lagi hidup seperti itu. Ketika keputusan itu diambil, segalanya berubah. Energi, peluang, hubungan, bahkan cara Anda melihat kehidupan. Kekuatan memilih pikiran secara sadar adalah, tanpa ragu, kebebasan terbesar yang bisa Anda rasakan di usia berapapun. Bawah sadar bagaikan tanah subur yang menerima semua benih yang Anda tanam di dalamnya, tanpa mempertanyakan apakah itu baik atau buruk. Ia tidak membedakan benar atau salah, tidak menilai apakah sesuatu akan membantu atau merugikan Anda. Ia hanya menerima apa yang Anda ulangi dengan emosi dan konsistensi. Itulah sebabnya begitu banyak orang, meskipun secara sadar menginginkan kemakmuran dan kebebasan, selalu kembali ke titik kekurangan yang sama. Pikiran sadar mungkin berkata, saya ingin kaya, saya ingin sehat, saya ingin bahagia. Tetapi bawah sadar telah diprogram selama puluhan tahun untuk percaya sebaliknya. Dan karena bawah sadar yang benar-benar mengendalikan hasil, ia selalu menang dalam setiap pertarungan. Ada dua dunia di dalam diri Anda. Sadar bersifat logis, rasional, dan memahami bahwa perubahan itu mungkin, tetapi bawah sadar yang menarik tali-tali perilaku otomatis. Itulah sebabnya Anda mungkin tahu bahwa Anda harus menabung, berinvestasi, menjaga kesehatan, namun tiba-tiba mendapati diri menghabiskan secara impulsif, menunda-nunda, atau makan hal yang seharusnya tidak dimakan. Itu bukan karena kurang disiplin, ini hanyalah kekuatan dari alam bawah sadar yang menuntun Anda menuju apa yang dianggap aman olehnya. Saya telah bertemu banyak orang sepanjang karier saya yang sangat cerdas secara intelektual. Psikolog, dokter, dosen universitas, semua memiliki ijazah yang mengesankan siapapun. Namun ketika Anda melihat hasil keuangan mereka, selalu merah, hidup dari gaji ke gaji. Di sisi lain, saya melihat orang-orang tanpa pendidikan formal, tetapi berhasil menjadi kaya secara luar biasa. Perbedaannya tidak pernah terletak pada kecerdasan, tetapi selalu pada pemrograman bawah sadar. Dalam hidup saya, kenyataan ini menjadi jelas segera setelah saya membaca Think and Grow Rich. Saya memahami logika yang diajarkan buku itu, tetapi saya masih membawa gagasan lama bahwa uang itu sulit, kekayaan bukan untuk orang biasa. Mungkin saya tidak akan pernah berhasil. Mengubah kepercayaan ini adalah proses yang menantang. Pada awalnya, rasanya seperti saya berbohong pada diri sendiri ketika mengulang afirmasi tentang kelimpahan. Ketidaknyamanan itu sangat besar, tetapi justru ketidaknyamanan itulah bukti bahwa saya sedang mengubah paradigma, memaksa alam bawah sadar untuk menerima pemrograman baru. Semua orang menghadapi hal ini. Ketika Anda mulai berpikir berbeda, tubuh bereaksi, pikiran menolak, karena meninggalkan zona nyaman menimbulkan ketakutan. Sama seperti seseorang yang ingin meninggalkan pekerjaan aman untuk memulai bisnis sendiri. Logikanya mungkin masuk akal, tetapi alam bawah sadar berteriak, itu berbahaya, kamu akan gagal. Konflik internal inilah yang membuat jutaan orang tetap terjebak dalam kehidupan mediocre, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka membawa kepercayaan yang diam-diam menyabotase diri mereka. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh ahli saraf menunjukkan bahwa sekitar 95% dari pikiran dan tindakan sehari-hari kita berasal dari alam bawah sadar. Ini berarti, jika Anda tidak memprogram ulang bagian pikiran ini, tidak peduli seberapa banyak Anda belajar atau merencanakan secara sadar, Anda akan selalu kembali hidup dalam batas yang sama. Itu seperti mencoba mengemudi mobil dengan rem tangan terpasang. Anda bisa menginjak gas, tetapi tidak akan bergerak. Sekarang pikirkan berapa kali Anda menemukan diri Anda mengulang pola yang sama dengan keluarga. Mungkin Anda menyadari bahwa penghasilan Anda hampir sama dengan penghasilan orang tua Anda, atau menghadapi masalah yang sama dengan yang mereka hadapi. Ini bukan kebetulan. Ini bukti bahwa pemrograman bawah sadar diwariskan dari generasi ke generasi, sampai seseorang memutuskan untuk memecahkan siklus itu. Pada usia 60 tahun, banyak orang percaya bahwa sudah terlambat untuk mengubah ini. Tetapi kenyataannya sebaliknya.
Pada tahap kehidupan ini, Anda memiliki kedewasaan yang cukup untuk menyadari bahwa hasil-hasil yang didapat bukan ditentukan oleh kebetulan, tetapi oleh pemrograman internal. Jika mungkin hidup 60 tahun dengan pemrograman negatif, juga mungkin hidup tahun-tahun berikutnya dengan memprogram ulang untuk kelimpahan, kesehatan, dan kebahagiaan. Langkah pertama adalah menjadi sadar akan apa yang Anda ulangi untuk diri sendiri setiap hari. Jika pikiran Anda terus berkata, "Saya tidak bisa, saya tidak punya uang, sudah terlambat," ketahuilah bahwa kalimat-kalimat itu hanyalah pemrograman lama yang terus berulang. Ketika Anda mulai menggantinya dengan afirmasi baru, awalnya terasa palsu, tetapi jika Anda bertahan, alam bawah sadar mulai menerima. Dan ketika ia menerima, permainan berubah. Apa yang sebelumnya tampak mustahil mulai mengalir secara alami. Karena sekarang, alam bawah sadar bekerja untuk Anda, bukan melawan Anda. Inilah kekuatan yang mengubah hidup. Bukan jumlah pengetahuan yang Anda kumpulkan, bukan usaha fisik yang Anda lakukan, tetapi pemrograman yang Anda bawa dalam diri. Mengubah alam bawah sadar adalah mengubah akar dari semua hasil. Dan ketika itu terjadi, tidak peduli usia Anda menemukan bahwa Anda bisa sepenuhnya menciptakan kembali realitas Anda. Banyak orang meragukan bahwa ide-ide ini berhasil dalam praktik. Mungkin Anda juga pernah berpikir, ini terdengar indah, tetapi apakah ada orang yang benar-benar berhasil mengubah hidup hanya dengan mengubah cara berpikir? Saya ingin Anda perhatikan contoh yang ada di depan mata kita. Oprah Winfrey misalnya, tumbuh dalam kondisi yang sangat sulit, mengalami kemiskinan, menghadapi pelecehan dan sering diremehkan. Namun pada suatu titik ia memutuskan untuk tidak membiarkan lingkungan kelahirannya mendefinisikannya. Ia membangun citra diri baru, menanamkan kebiasaan mental baru, dan mengubah energi yang mengalir di dalam dirinya menjadi sesuatu yang positif, kreatif, dan kuat. Hari ini, ia tidak hanya mengumpulkan kekayaan miliaran dolar Amerika, tetapi juga menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Apakah menurut Anda hal ini akan terjadi jika ia tetap terjebak dalam paradigma korban dan kekurangan yang ia alami? Itu mustahil. Apa yang berubah bukan hanya lingkungan di luar, tetapi juga program internal. Sekarang bayangkan sebaliknya. Mike Tyson, juara besar di ring tinju, salah satu petinju paling ditakuti dan berbakat dalam sejarah. Ia menghasilkan ratusan juta rupiah sepanjang karirnya, tetapi kehilangan hampir semuanya. Bagaimana seseorang bisa mengumpulkan kekayaan begitu besar dan, dalam waktu singkat, melihat uang itu mengalir begitu saja? Jawabannya terletak pada paradigma. Tyson tidak pernah mengubah pandangan internalnya tentang uang. Di dalam diri, ia masih hidup seperti anak laki-laki yang kekurangan perhatian dan rentan, mencoba mengisi kekosongan dengan kemewahan, berlebihan, dan hubungan yang merusak. Hasilnya, meskipun dikelilingi kemakmuran materi, pikirannya tetap miskin. Ini jelas menunjukkan bahwa yang menentukan masa depan bukanlah apa yang Anda peroleh, tetapi mentalitas yang mendukung penghasilan itu. Jika Anda memperhatikan, Anda akan menyadari bahwa contoh ini bukanlah pengecualian. Setiap saat kita mendengar kisah orang yang tiba-tiba mendapatkan kekayaan, baik melalui lotre, warisan, atau bisnis sukses, tetapi dalam beberapa tahun kembali ke titik awal atau bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Secara statistik, sebagian besar pemenang lotre kehilangan semuanya dalam waktu kurang dari 5 tahun. Mengapa? Karena paradigma kekurangan, ketakutan, dan ketidakamanan tetap aktif. Uang datang, tetapi program internal menolaknya. Di sisi lain ada orang yang memulai dari nol, tanpa pendidikan formal, tanpa koneksi, tanpa sumber daya. Tetapi mereka mengubah cara berpikir, meningkatkan vibrasi diri, dan akhirnya membangun kekayaan yang solid. Ini bukan kebetulan. Ilmu telah menunjukkan bahwa cara kita berpikir dan merasakan secara langsung memengaruhi keputusan finansial kita. Penelitian psikologi ekonomi mengungkapkan bahwa kondisi emosional memiliki dampak lebih besar pada pilihan investasi daripada logika rasional. Artinya ketika seseorang merasa tidak aman, meskipun memiliki banyak uang, cenderung membuat keputusan buruk yang dipandu oleh ketakutan. Tetapi ketika seseorang membangun kepercayaan diri internal dan citra diri yang makmur,
Meskipun sedikit, mereka mulai bertindak lebih berani, konsisten, dan cerdas. Sekarang saya ingin Anda merenung, kisah mana yang sedang Anda ulangi hari ini? Apakah Anda lebih dekat dengan perjalanan seseorang seperti Oprah, yang memutuskan mengubah pikiran dan dengan itu mengubah dunia? Atau Anda berisiko hidup seperti Tyson, mengumpulkan hasil yang tidak bisa dipertahankan karena kurangnya perubahan internal? Pertanyaan ini mungkin mengganggu, tetapi itu perlu. Karena kenyataannya, setiap dari kita sudah memiliki energi kreatif yang mengalir di dalam tubuh. Perbedaannya terletak pada bagaimana kita memilih membentuknya. Apakah untuk memperkuat paradigma lama atau menciptakan realitas baru? Saya sendiri telah menyaksikan hal ini terjadi pada orang-orang terdekat. Saya mengenal pria dan wanita dengan pekerjaan sederhana, gaji biasa, tetapi ketika memutuskan mengubah paradigma, mereka mulai meluangkan waktu untuk belajar, membayangkan, dan percaya pada kemungkinan baru. Pada awalnya, terlihat hanya sebagai latihan mental, tetapi segera hasil mulai muncul. Promosi, kesempatan tak terduga, hubungan yang lebih baik, bahkan kesehatan membaik. Semua itu karena ketika program internal berubah, vibrasi berubah, dan alam semesta merespons sesuai frekuensi baru itu. Mungkin Anda berpikir, apakah ini masih berlaku setelah 60 tahun? Jawabannya ya. Otak tidak berhenti belajar, tubuh tidak berhenti bergetar, energi tidak berhenti mengalir. Yang berubah adalah kesiapan kita untuk menantang kepercayaan lama. Usia bukan batasan, itu hanya paradigma lain yang bisa Anda pilih untuk dipecahkan. Pernahkah Anda melihat orang memulai bisnis setelah 60-70 tahun dan berhasil? Pernahkah Anda melihat orang mempelajari profesi baru, pindah negara, atau bahkan jatuh cinta lagi di tahap hidup ini? Semua itu terjadi karena mereka memutuskan mengubah program internal. Jadi saya tinggalkan refleksi ini. Apa yang telah Anda lakukan dengan energi kreatif yang mengalir melalui diri Anda setiap hari? Apakah Anda membiarkannya dibentuk oleh paradigma kekurangan, ketakutan, dan ketidakamanan? Atau Anda akan memilih membentuknya dengan pikiran tentang kelimpahan, keberanian, dan kemakmuran? Karena pada akhirnya, bukan ratusan juta rupiah yang mengubah hidup, perubahan paradigma yang menopang setiap pencapaian dan mencegahnya hancur seiring waktu. Itulah kunci dan tersedia bagi siapa saja yang bersedia mengambil kendali itu. Poin terpenting dari semua yang Anda dengar sejauh ini adalah bahwa bukan uang, usia, maupun keadaan yang menentukan arah hidup Anda, tetapi paradigma yang Anda bawa di dalam diri. Ketika Anda mengubah program itu, dunia di sekitar Anda merespons secara tak terelakkan. Dan jika ini sudah masuk akal bagi Anda, jangan berhenti di sini. Video berikut yang muncul di layar Anda akan membantu Anda naik satu anak tangga lagi dalam tangga kebijaksanaan untuk menjadi setidaknya 1% lebih baik daripada diri Anda sekarang. Saya menghargai perhatian Anda dan menunggu Anda di video berikutnya.